يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati Bapak Kepala Desa Puluh, segenap takmir Masjid At-Taqwa Puluh, para sepuh, pilih sepuh tokoh masyarakat Desa Puluh yang sangat saya hormati, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Socah beserta segenap jajaran yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting segenap Urtum dan segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Puluh dan seluruh hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi kami tetap menjunjung, menghormati para hadirin sekalian, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia, dan mudah-mudahan kita yang hadir seluruhnya di malam hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang cinta dan senang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, segenap santriwan santriwati Madrasah Diniyah Puluh, saya begitu masuk tadi melihat suasana pada malam hari ini, hampir seluruh hadirin bersuka cita. Dalam tebakan hati saya mungkin karena ini di Puluh akan dibuka kembali Madrasah Diniyah Puluh ya. Jadi kalau kita melihat di bandar ini namanya Madrasah Diniyah Puluh, oh begitu ya, mudah-mudahan hidup para bapak, para ibu di era yang seperti ini. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek dan sebagai nenek, hendaknya berhati-hati dan berwaspada, karena begitu banyak dan begitu canggihnya aneka tantangan yang menggoda anak-anak dan cucu-cucu kita. Era mutakhir ini tidak hanya kemudian menjadi tantangan yang lebih berat dari ketika kita hidup di zaman kita dulu, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita ini akan dilemahkan dari seluruh aspek kehidupan mereka kalau tidak berhati-hati,
terutama akan melemah dari sisi keimanan, sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengkhawatirkan kita adalah adanya indikasi akidah anak-anak kita yang sudah mulai keropos. Dan tantangan yang dihadapi oleh anak kita nantinya itu, kalau saya perhatikan ada 3 bentuk tantangan yang paling mendasar, yang ini sulit dihindari karena sifatnya masif. Artinya masif itu siapa saja akan terkena itu. Jadi gelombangnya sangat besar, menghempas siapa saja. Jadi tantangan yang pertama yang besar yang akan menggelinding kepada anak-anak kita nanti adalah bentuk kemaksiatan yang semakin terorganisir dengan rapi, bonceng di belakang teknologi. Jadi kemaksiatan di zaman ini beda dengan dulu. Kalau dulu skup terorganisirnya mungkin kelas kampung, kelas desa, ada satu ketua yang mengorganisir kemaksiatan. Tetapi kini di era ini yang mengorganisir kemaksiatan itu skemanya tingkat global, mendunia. Karena skemanya tingkat global kemaksiatan ini, maka itu sulit dibendung. Bagaikan angin yang sangat kencang, maka semua akan terhempas. Dan itu yang akan dihadapi oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Mulai dari narkoba, perjudian, pornografi, porno aksi, dunia hiburan, perselingkuhan dan perzinahan semakin marak dan semakin leluasa, semakin canggih karena membonceng teknologi. Kalau dulu orang janjian mau bermaksiat itu agak susah, tapi kalau di era ini sambil tiduran di tempat tidur bisa. Kalau dulu orang mau main judi itu butuh tempat yang terasing, sepi, tidak kelihatan orang. Tapi hari ini kita bisa, bahkan di masjid bisa berjudi. Jadi adik-adik kita yang suka main game, yang suka beli top up berulang-ulang itu, kalau itu dimainkan di masjid, berarti mereka judi di emperan masjid. Kalau dulu sebeling-belingnya orang, gak ada main judi di masjid, Pak, gak ada. Tapi hari ini di kamar rumah kita sendiri bisa, di masjid bisa, apalagi di warkop dan di kafe-kafe sangat bisa. Ini tantangan yang pertama yang wajib para orang tua, para kakek, para nenek tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak kita nanti, yang dihadapi oleh cucu-cucu kita itu. Yang kedua, dakwah agama lain semakin marak dilakukan. Mulai menggunakan dari cara yang biasa-biasa, dakwah yang klasik, sampai menggunakan perangkat teknologi yang canggih, menggunakan teknologi informasi. Baik itu dengan cara menyuguhkan acara-acara yang menjadikan anak-anak kita semakin asik keluar dari rel akidahnya, atau dengan cara-cara teknologi yang menjadikan mereka kecanduan, sehingga secara tidak sadar mereka KTP-nya tetap Islam tetapi perilakunya di luar Islam. Secara tidak sadar mereka digiring melalui informasi-informasi, melalui game-game yang menjadikan mereka asik. Kalau di zaman dulu, di era 90-an ke bawah, masih maraknya televisi. Bapak-bapak masih marak televisi dulu. Sekarang anak-anak kita
Kalau dulu ada anak-anak kita mau ujian nonton TV dimarahi oleh orang tua kita. Nah, TV kok tak kadek-kadek. Sekarang nggak ada ibu-ibu marahin anaknya karena nonton TV terus. Karena anak-anak kita sudah tidak suka TV. Karena TV mereka sudah ada di kantong mereka. Dan mau dibuka kapan saja, pingin channel apa saja bisa. Kalau dulu TVRI, RCTI, baru itu saja 2 rebutan. Tapi sekarang masing-masing saku mereka sudah punya channel-channel TV internasional. Bahkan bisa diputar ulang. Nah, game-game yang ditayangkan, yang dimuat di situs-situs seperti itu adalah makanan keseharian mereka yang paling lezat bagi mereka. Dan dari situ kemudian dakwah agama lain masuk, bukan dalam bentuk-bentuk yang vulgar, ayo kita masuk Kristen, ayo kita masuk Yahudi, tidak. Tanpa kampanye-kampanye yang vulgar seperti itu, mereka disuguhi hal-hal, acara-acara atau konten-konten yang asik bagi mereka, yang kemudian mereka itu secara sadar atau tidak sadar jauh dari perilaku Islam, jauh dari perilaku Qur'ani. Jadi kalau dulu, di zaman kita dulu, hampir maghrib itu ada tayangan di TV film kartun yang paling disuka anak-anak. Jam tayangnya itu persis waktu-waktu mendekati adzan. Dan pada saat-saat asiknya mereka nonton, suara adzan berkumandang. Apa suara mereka? Bah, la adzan. Suara itu spontan itu menunjukkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Di zaman itu bisa menjadikan anak-anak muslim membenci suara adzan. Kenapa? Karena hiburannya terganggu oleh suara adzan. Zaman ini lebih kejam. Zaman ini lebih kejam. Kalau dulu anak-anak dulu adzan masih pergi ke surau, masih pergi ke musola, masih melangkah ke masjid. Tapi di zaman ini, teknologi ini dari sisi negatifnya itu bisa menggiring anak-anak kita, menjadikan telinga mereka bolong dari arah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Suara orang tua, seruan orang tua, nasihat orang tua, plus kanan jempol kiri. Yang masuk hanya smartphone mereka. Kalau dulu kita ketika kesusahan masih muda-muda cari ustadz, mau beristri cari ustadz konsultasi. Gimana ustadz, usia saya sudah sekian, gimana caranya saya bisa mendapatkan jodoh gini-gini. Datang ke orang-orang yang dianggap alim, datang ke orang-orang yang dianggap bisa memberikan solusi. Tapi di zaman ini curhat mereka itu sudah di handphone semua mereka, dan itu sudah dibaca oleh dunia internasional. Kalau kesel orang seluruh dunia tahu, kalau senang seluruh dunia tahu, kalau bermusuhan dengan siapa seluruh dunia tahu, karena dicurhatkan di status. Itu menjadi bagian dari dakwah agama lain yang membonceng di teknologi, sehingga umat Islam bisa menjadikan anak-anak generasinya memiliki akidah yang gampang ditembak oleh mereka. Musuh-musuh Islam sekarang, para bapak sekalian, tidak hanya di Palestina, tidak hanya di Gaza, tetapi justru yang paling diincar itu di negeri kita, Indonesia. Tetapi cara menembak bangsa kita ini bukan dengan peluru dan meriam atau dengan nuklir. Mereka menembaknya itu dari sisi akidahnya.
Ditembaki pakai tembak air, cerek sedikit demi sedikit lontor. Ditembak melalui teknologi, digoyang akidahnya sehingga mereka malas ke masjid, malas sekolah, malas segala macam. Sehingga menurut santri saya beberapa tahun yang lalu ketika diajari kultum itu menjadi generasi rebahan. Bisanya itu rebahan sambil main HP, main game, apa yang disuka harus ada. Kalau pingin apa saja, dia calling lewat HP-nya GoFood. Datang sendiri sambil tidur. Ini generasi rebahan. Dan tantangan yang ketiga, sementara pada sisi lain, semangat keberagamaan anak-anak kita sudah mulai semakin melemah. Pendidikan keagamaan sudah tidak menjadi perhitungan berat bagi orang tua modern. Madrasah tidak penting karena ijazahnya tidak komersil, gak bisa dijadikan untuk cari kerja. Sehingga orang tua tidak peduli apakah anak-anaknya sudah bisa mengeja aksara Arab atau tidak, no problem. Kalau bahasanya orang sana, we don't care. Yang penting anak saya nanti lulusnya punya ijazah, yang ijazah itu pilih tanding, bisa untuk cepat dapat kerja. Ini yang menyebabkan kemudian semangat keberagaman anak-anak kita melemah karena madrasah-madrasah pada tempat-tempat tertentu sudah tidak lagi hidup sehat, tetapi mulai la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Kalau la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Kenapa menjadi kemudian tidak hidup tidak mati? Orang tua, kakek-kakek yang punya cucu, orang tua yang punya anak seusia kelas dini ya, tidak memasukkan anak-anaknya ke madrasah. Karena mereka sudah we don't care. Mereka tidak peduli lagi apakah anak kita nanti bisa membaca Al-Quran atau tidak. Tidak peduli. Tetapi wajib anak kita tahu pelajaran-pelajaran yang itu nanti bisa dijual belikan, yang itu bisa punya daya tawar ketika mereka akan memasuki dunia kerja. Kebaya apa ijazah madrasah? Lamarlah aku tak bisa. Deki lebodoh sombongan boleh. Nah, kondisi yang semacam ini menjadikan anak-anak kita di dalam cara beragamanya melemah. Dan orang tua menghargai pelajaran agama itu terlalu rendah, lebih rendah dari parkir motor. Ini ada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah ini. Bisa ditanya berapa bayaran per bulannya di madrasah? Katakanlah 15.000. Kalau kita punya sepeda motor ditaruh di pecinan, dah mau Pak, tukang parkirnya dikasih 1.000. Mesti minimal 2.000 atau 4.000. Itu hitungan menit, bukan hitungan jam. Nah, kalau parkirnya ini per jam, katakanlah per hari 4.000 dikali 30 hari berapa? 3 kali 4 120.000. Ibu mau bayar untuk sepeda motor yang nggak mungkin pintar. Tapi anak-anak kita dititipkan di madrasah, kalau kebetulan kencing gurunya yang bersihkan, bayar 15.000, berat. Gimana anak-anak kita tidak melemah agamanya? Coba kita belajar. Dari kita diajarnya anak-anak kita suruh belajar matematika, ngitung berapa ongkos parkir dibandingkan parkir anak kita di madrasah.
Manfaatkan ilmu matematika kita itu. 2.000 saja ibu-ibu per hari sepeda kita itu diparkir, yang itu kemungkinan bisa hilang, itu sudah 60.000 per bulan. Madrasah minta bayaran per bulan 15.000. Waduh, protesnya rajo kene. Kalau 15.000 per hari berapa ibu? 500 rupiah. Ada enggak kita parkir sepeda motor 500 rupiah di pecinan? Nggak ada yang mau, Pak. Lalu kita markir anak kita yang punya jiwa, bisa pinter, bisa berkembang. Besok ketika kita sudah berkalang tanah, anak-anak kita itu mendoakan. Kita bayar 500 per hari, berat. Untuk diri kita sendiri kok pelit gitu loh. Untuk doa-doa yang dipanjatkan kepada kita, kita ini pelit. Gimana madrasah mau bangun? Wong kita ini lebih berat ke sepeda motor kita daripada anak kita. Gimana madrasah mau maju? Gimana generasi berikutnya tidak melemah? Kalau pendidikan yang mendasar, karakter buildingnya itu tidak digunakan, tidak dipakai, tidak dipedulikan oleh orang tua. Dan kalau di dalam Islam karakter building itu adalah akidah. Kalau akidahnya tidak kita perhatikan, para bapak ibu sekalian, bangunan masjid ini yang dibangun pertama kali adalah basicnya atau pondasinya. Mana bi pondasinya kak dintok ngantang, pas bangunannya petenggi agoling. Nah kalau pelajaran akidah yang mulai dari anak-anak itu sudah tidak ditanamkan dan dianggap itu receh, maka setinggi apapun ijazah gelar yang berderet di depan dan di belakang anak kita besok, begitu ada sedikit iming-iming, korupsi yang dilakukan. Kenapa? Gak punya benteng yang kokoh, gak punya basic yang kuat. Sehingga ketika ada berita-berita korupsi berjamaah itu wajar. Kenapa? Basicnya rapuh. Kenapa? Karena sejak kecil tidak ditanamkan akidah yang kuat. Karena sejak kecil tidak dimasukkan ke madrasah. Karena sejak kecil tidak pernah disentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ketika dia menjadi pejabat, menjadi petinggi negara, rapuh. Sedikit saja iming-iming kalah. Jadi melemahnya keberagaman anak kita itu dikarenakan kita sebagai orang tua yang mengerti, sebagai orang tua yang punya anak usia diniyah, sebagai kakek nenek yang punya cucu usia diniyah, tidak memasukkan ke mereka kepada lembaga-lembaga yang disuruh mengajarkan tentang penguatan akidah, penguatan moralitas, penguatan akhlakul karimah. Gak peduli, sehingga Allah hadiahkan anak-anak yang keropos, anak-anak yang amoral, anak-anak yang cuek terhadap orang tuanya sendiri, anak-anak yang tidak mau patuh dan taat kepada sekalipun kedua orang tuanya sendiri. Kita bisa lihat di media sosial betapa teriakan anak-anak kita ketika di jalan sangat jauh dibandingkan orang tua kita dulu. Nah, Al-Quran masih nyalir, menjadikan kita menjadi murung. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka nanti kata Allah akan hadir di belakang mereka generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang suka melalaikan dan melantarkan sholat, wattaba'u syahwat, dan hadir di belakang kita nanti generasi-generasi yang hanya patuh tunduk kepada hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka sehingga nanti mereka akan senantiasa kepentuk dengan kesesatan, gak pernah kepentuk dengan petunjuk.
Kenapa? Karena tidak pernah mengkaji petunjuk, tidak pernah belajar tentang bagaimana cara membaca petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya peralatan canggih, laptop terbaru, HP terbaru, belum berani kita operasikan sebelum baca petunjuknya. Kenapa? Takut rusak. Kita ini juga perangkat yang diciptakan oleh Allah yang lebih canggih dari perangkat-perangkat itu. Sebelum kita menggunakan, membawa diri kita ini, diwajibkan membawa petunjuk bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan, bagaimana cara berkomunikasi. Petunjuk-petunjuk itu ada dalam Al-Quran, tetapi tidak pernah kita baca. Kita tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir diri kita akan rusak. Gak pernah. Buktinya kita tidak pernah membaca petunjuk bagaimana cara menggunakan diri kita sendiri. Dan petunjuk cara menggunakan diri kita sendiri itu adalah Al-Quran. Tetapi kalau barang-barang elektronik, jangan ikut aku kalau betul kalau caranya ada mah takut rosak. Petunjuk kita ini, cara melangkah sekalipun, jangan terlalu mulu-mulu. Cara ke WC saja diatur oleh agama, dan itu diajarkan di madrasah. Gimana anak-anak kita bisa membawa diri mereka ke jalan yang benar, jauh dari kesesatan, kalau petunjuk-petunjuk itu tidak pernah diterima oleh mereka? Jom, mau masuk ke WC, sok apa geluh kanan, mau keluar kanan, masuk ke masjid kiri, mau keluar kiri, ambu kiri. Ya, itu tersesat. Kenapa? Karena tidak sesuai petunjuk. Kenapa tidak sesuai petunjuk? Tak pernah baca petunjuk bagaimana cara menggunakan diri. Tetapi kalau alat-alat seperti itu tidak berani langsung menggunakan sebelum baca petunjuk. Aneh kita ini. Alat yang canggih, yang mahal seperti apapun harganya miliaran, gak akan ditanya besok oleh Allah alat itu. Tetapi kita besok akan ditanya oleh Allah tentang memperoleh alat ini sesuai petunjuk atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu butuh pendidikan mulai dari yang terbawah, sehingga pondasi tadi itu terbangun kokoh. Mau berapapun konstruk yang akan didirikan di atasnya tetap kuat, karena pondasinya kokoh, akidahnya kuat, sehingga dibentur. Jangankan hanya angin mamiri, puting beliau pun tetap kokoh. Kenapa? Pondasinya kuat. Dan itu bisa diawali dari madrasah. Nah, pertanyaannya sekarang berarti hampir habis kalau sudah ada pertanyaan. Kalau pelajaran itu, kalau sudah sampai di pertanyaan berarti sudah hampir selesai. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek yang punya cucu, ketika Allah mengamanahkan kepada kita anak-anak keturunan? Ketika Allah menyerahkan tanggung jawab itu, mempercayakannya kepada kita sebagai orang tua, apa yang sudah kita lakukan dengan tantangan-tantangan yang seperti itu? Apakah kira-kira anak dan cucu kita itu sudah sanggup? Mereka dilepas di tantangan-tantangan yang sangat keras dan sangat sadis itu. Sudah kita sampai hati melepaskan mereka begitu? Kalau belum, maka harus ada yang dilakukan. Minimal yang punya anak-anak usia diniyah ini, masukkan mereka ke madrasah-madrasah agar supaya mereka membaca petunjuk bagaimana nanti mereka hidup di era dalam hempasan yang sangat dahsyat itu. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kita mempersiapkan generasi yang tangguh, mempersiapkan generasi yang taat beragama, mempersiapkan generasi-generasi yang sudah tertitik jiwa Quran,
seperti ini, berjiwa Quran. Sudahkah kita persiapkan itu? Kalau kita punya anak dan kalau kita punya cucu,